Sebelum pelajaran ini kita sudah mempelajari konversi biomasa dengan jalan mekanis, termal, dan kimiawi. Ini adalah video pertama kita mempelajari jalan konversi terakhir, yaitu konversi biologis. Terdapat dua metode konversi biologis, namun kita hanya akan membahas metode fermentasi saja. Sebelum memulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, karena Anda akan mendapatkan pelajaran-pelajaran terbaru tentang energi terbarukan dan efisiensi energi dari kanal ini. Proses fermentasi menggunakan mikroba dalam kondisi tanpa oksigen atau sedikit oksigen bisa menghasilkan beberapa produk seperti gas yang terdiri dari metana, hidrogen, etana, etilen. Bisa juga cairan berupa etanol, metanol, butanol, propanol, asam asetat, asam lemak, olefin, ester, ether, keton, terpen, dan lain-lain, dan juga bisa menghasilkan listrik. Proses fermentasi disebut anaerobic digestion. Proses mikroba dilakukan di lingkungan bebas oksigen atau oksigen rendah, yang dimulai dengan gula dan diakhiri dengan bahan kimia. Fermentasi seringkali mudah dilakukan, tapi biasanya tidak terlalu efisien. Untuk memahami proses fermentasi, anggap Anda memiliki sebuah akuarium. Secara teknis, akuarium adalah sebuah ekosistem, jadi harus mempertimbangkan semua sudut dan bagaimana segala sesuatunya berjalan. Anda juga harus menjaga semuanya tetap hidup dengan memberinya makan dan memastikan kondisinya benar. Yang paling penting, Anda harus menjaganya tetap basah. Air adalah suatu keharusan dalam akuarium dan dalam proses fermentasi. Banyak mikroba dapat hidup di lingkungan kaya oksigen atau sedikit oksigen. Mereka menghasilkan produk yang sangat berbeda bergantung tempat tinggalnya. Dari konversi biologis yang tersedia, fermentasi paling banyak digunakan untuk produksi bahan kimia. Fermentasi adalah tindakan memberi makan mikroba di lingkungan dengan oksigen rendah, sehingga mereka akan mulai menghasilkan produk yang diinginkan. Anaerobik artinya adalah tanpa oksigen. Pencernaan atau digestion artinya pembusukan atau kerusakan. Maka pencernaan anaerobik berarti pemecahan biomasa tanpa oksigen dan tanpa hal-hal lain yang dapat dicerna. Produk utama dari penguraian anaerobik adalah karbon dioksida dan metanol. Tempat pembuangan akhir atau TPA secara alamiah adalah menghasilkan biogas. TPA modern seperti ini bukanlah sekedar sebagai tumpukan sampah, tetapi sebenarnya merupakan bioreaktor terintegrasi. Hal yang menarik adalah bahwa biogas di TPA sering terbuang percuma, bukan dikumpulkan dan dimanfaatkan. Di dalam dinding sebuah biogas digester terdapat sistem penyiraman untuk menjaga kelembaban, sistem daur ulang air, jaringan tabung dan pompa untuk mengeluarkan gas, dan berbagai sensor untuk membantu mengontrol dan mengoptimalkan sistem. Instalasi pencernaan anaerobik atau anaerobic digestion, disingkat AD, di instalasi pengolahan air limbah atau IPAL telah menjadi praktik standar. Instalasi ini membantu menurunkan jumlah limbah padat atau lumpur dengan mengubah sebagian dari limbah tersebut menjadi biogas dalam bentuk karbon dioksida dan metanol. Biogas dapat digunakan untuk menghasilkan uap atau listrik tergantung pada kebutuhan di IPAL. Namun seperti halnya gas di TPA, biogas seringkali hanya dibakar dengan maksud untuk membuangnya. Peternakan hewan juga menghasilkan banyak limbah kotoran hewan yang dimasukkan ke kolam atau tangki besar. Apa yang harus dilakukan dengan kotoran itu? Sebagian digunakan sebagai pupuk, tapi biasanya pupuk hanya menghilangkan sebagian kecil dari kotoran. Jadi sisanya harus diubah menjadi sesuatu yang lebih stabil dan tidak beracun.
Anaerobic digester bisa berperan untuk menghasilkan biogas dengan cara memanfaatkan kotoran hewan tersebut. Setiap orang menghasilkan sekitar 1 ton limbah per tahun. Kotoran manusia juga merupakan sumber gas yang besar. Jika dibutuhkan 10 ton limbah untuk menghidupi satu rumah tangga, maka rumah tangga perlu memiliki 10 orang di dalamnya, yang mana masing-masing orang menghasilkan 1 ton limbah per tahun. Jika kurang daripada itu, mungkin Anda perlu mengumpulkan limbah dari tetangga. Walaupun sudah diterapkan di banyak tempat, anaerobic digester dari limbah manusia mungkin tidak akan sepenuhnya bisa menggantikan semua kebutuhan gas di rumah. Tren baru yang menarik untuk biogas adalah meningkatkannya menjadi gas alam terkompresi atau bertekanan. Yang diperlukan untuk ini adalah pembuangan air dan CO2 yang menyisakan metana berkualitas tinggi. Metana ini kemudian dapat dikompresi dan digunakan untuk pemanas, listrik, atau bahkan kendaraan. Seiring dengan teknologi pemisahan dan pemurnian gas yang terus meningkat, gas alam hayati diharapkan memainkan peran yang lebih besar dalam infrastruktur gas alam kita di masa depan. Biobutanol juga telah menjadi bidang bioenergi yang bergerak cepat. Biobutanol menggunakan bakteri Clostridium, bukan ragi. Hal terbaik tentang butanol adalah ia sedikit lebih berharga daripada etanol dan secara teknis dapat digunakan sebagai pengganti bensin. Namun nilainya akan lebih tinggi sebagai bahan kimia daripada sebagai bahan bakar. Konversi biologis lain adalah dengan organisme dan hewan berfotosintesis. Organisme fotosintetik seperti alga dan tumbuhan tidak perlu diberi gula atau disimpan di lingkungan oksigen rendah seperti pada fermentasi dengan mikroba. Mereka menghasilkan gula menggunakan fotosintesis dan mereka tidak membutuhkan oksigen sebanyak mereka membutuhkan karbon dioksida. Organisme fotosintesis dapat berupa teknologi tinggi seperti alga yang digunakan untuk menghasilkan bahan bakar dan minyak, atau bisa juga teknologi rendah seperti tanaman canola dan kacang tanah yang digunakan untuk menghasilkan minyak nabati. Demikian pula, selain organisme berfotosintesis, hewan mamalia cenderung menghasilkan minyak dalam bentuk lemak yang bisa diubah menjadi minyak. Demikianlah video tentang konversi biomasa menjadi energi dengan jalan biologis menggunakan metode fermentasi.